Coba, palingkan wajahmu dari layar ini sebentar. Lihat ke sekelilingmu. Mungkin sekarang kamu sedang sendirian di kamar. Atau mungkin ada orang tua, pacar, atau teman-temanmu di ruangan yang sama. Pernahkah kamu benar-benar menatap mata mereka dan bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar nyata? Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa mereka memiliki jiwa? Bahwa mereka memiliki kesadaran, rasa sakit, dan memori seperti yang kamu rasakan saat ini? Jawabannya, kamu tidak bisa. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa secara absolut satu-satunya hal yang benar-benar ada di alam semesta ini hanyalah pikiranmu? Segala hal di luar dirimu, keluarga, teman, kota tempat tinggalmu, bahkan video yang sedang kamu tonton ini bisa jadi hanyalah proyeksi sepihak. Sebuah ilusi optik raksasa. Halusinasi dari otakmu yang kesepian di tengah kekosongan abadi. Malam ini, siapin otak lo. Turunin ekspektasi lo terhadap realita. Karena kita akan terjun bebas ke dalam rabbit hole paling gila. Membahas solipsisme. Welcome back. Selamat datang kembali di dimensi kita. Ambil posisi paling PW, seduh kopi atau apapun itu. Karena malam ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dijamin bikin lo overthinking lihat tembok kamar. Pernah denger yang namanya solipsisme? Ini bukan sekedar teori konspirasi murahan. Ini adalah mimpi buruk para filsuf yang sampai detik ini belum ada yang bisa mematahkannya. Kita akan bedah kegilaan ini ke dalam 4 lapisan. Let's go. Mari kita mulai dengan fondasi logikanya. Dalam filsafat, solipsisme berasal dari bahasa Latin solus, sendiri, dan ipse, diri. Konsep dasarnya berbunyi seperti ini. Satu-satunya hal yang eksistensinya tidak bisa diragukan di alam semesta ini adalah pikiranmu sendiri. Coba kita analisis fakta ini. Kamu melihat apel berwarna merah. Kamu merasakan angin di kulitmu. Kamu mendengar suaraku. Tapi, dari mana semua sensasi itu berasal? Dari otak. Otakmu menerjemahkan sinyal listrik menjadi gambar, sentuhan, dan suara. Pertanyaannya, bagaimana jika sinyal listrik itu dimanipulasi? Kamu tidak punya akses ke dalam pikiran orang lain. Kamu tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Secara empiris dan logis, kamu tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa realita di luar tempurung kepalamu itu benar-benar eksis. Semuanya bisa jadi hanya panggung sandiwara yang diciptakan khusus untukmu. Dan kamu adalah aktor tunggalnya. Jika lapisan pertama belum cukup membuatmu merinding, mari kita bedah anomali berikutnya. Philosophical zombies atau zombie filosofis. Hapus bayanganmu tentang zombie pemakan otak di film Hollywood. Zombie filosofis adalah manusia yang secara biologis dan fisik 100% identik denganmu. Mereka bernapas,
berdarah saat terluka, tertawa saat mendengar lelucon, dan menangis saat bersedih. Tapi di dalam kepala mereka kosong, tidak ada kesadaran, tidak ada inner voice. Bagaimana jika 99,9% orang yang kamu temui setiap hari hanyalah NPC tingkat tinggi? Bot biologis yang dirancang oleh alam semesta hanya untuk mengisi kekosongan duniamu. Saat kamu memeluk seseorang yang kamu cintai, mereka membalas pelukanmu bukan karena mereka punya perasaan, melainkan karena mereka merespons barisan kode algoritma realita untuk menipumu. Kamu sendirian di dunia yang dipenuhi oleh cangkang kosong. Nah, sekarang coba bayangin ini. Kalian ngerasa tahun ini adalah 2026 kan? Kalian ngerasa lagi hidup di peradaban modern. Scroll YouTube, ngerjain tugas, hidup normal. Tapi seberapa yakin lo? Dalam sains, ini disebut eksperimen pemikiran brain in a vat. Mari kita asumsikan sebuah mind-blowing skenario. Wujud aslimu saat ini bukanlah manusia berdaging. Kamu hanyalah seonggok otak yang sedang direndam di dalam cairan bernutrisi, di dalam sebuah tabung kaca, di laboratorium milik entitas alien atau peradaban masa depan yang jauh lebih maju. Otakmu disambungkan dengan superkomputer raksasa yang menyuntikkan aliran listrik murni langsung ke saraf-sarafmu. Komputer ini melakukan simulasi kehidupan di planet Bumi pada tahun 2026. Setiap memori masa kecil, setiap kegagalanmu, setiap rasa sakit, hanyalah sekumpulan data buatan. Simulasi ini dirancang sedemikian sempurna sehingga kamu tidak akan pernah menyadarinya. Jika teori simulasi ini benar, maka solipsisme adalah mutlak. Kamu memang sendirian. Gimana? Otak kalian udah mulai panas? Welcome to the club. Tapi sadar gak sih? Belakangan ini dunia makin terasa aneh. Di era internet dan AI sekarang ini, makin banyak orang yang kena krisis eksistensial. Psikolog menyebutnya sindrom solipsisme. Lo pernah kan ngerasa disconnected sama dunia? Ngerasa kalau orang-orang di sekitar lo itu pergerakannya terlalu predictable, kayak scripted. Atau ngerasain fenomena glitch in the matrix. Dan kebetulan-kebetulan aneh yang secara matematis nggak masuk akal. Apakah semua keganjilan ini murni kebetulan statistik? Atau jangan-jangan alam bawah sadar kita udah mulai mendeteksi kebohongan realita ini? Sistemnya mulai error karena otak kita udah nggak kuat nampung ilusi ini. Tapi dari semua kemungkinan gila yang kita bahas malam ini, ada satu skenario plot twist yang paling mengerikan. Coba pikirkan baik-baik. Jika kamu adalah satu-satunya entitas yang nyata di alam semesta ini, lalu siapakah aku? Suara yang sedang kamu dengar saat ini, narator video ini, aku tidak pernah ada. Video ini, channel sesi halusinasi ini, bahkan platform YouTube ini tidak eksis. Ini hanyalah mekanisme pertahanan dari alam bawah sadarmu sendiri. Ini adalah caramu untuk mencoba membangunkan dirimu sendiri dari simulasi yang menahanmu. Bangunlah.
Aku tunggu opini gila kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau bikin otak kalian capek. Ini sesi halusinasi. Gue pamit mundur. Sampai jumpa di dimensi yang lain.